pemilihan dari Tempo Pak, sejauh ini dari penerapan Undang-Undang Cipta Kerja sampai diterbitnya Perpu, apa sih yang dampak nyata yang dirasakan buruh terkait dua peraturan itu yang dirasa merugikan Pak? Ya, terima kasih. Saya Rudi Habedaman, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Menjawab pertanyaan tadi, jadi apa dampak konkret dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Perpu? Ya. Pertama, sebelum Perpu disahkan saja, praktek-praktek legalisasi tentang penerapan sistem kerja kontrak outsourcing di seluruh sektor industri itu sudah marak terjadi. Praktek-praktek ya, pengerahan tenaga kerja asing non intelektual atau tenaga ahli itu sudah mengalir begitu deras ke negara kita. Ya. Seperti contoh yang baru-baru saja kita ketahui terjadi masalah di PT GNI Morowali. Itu adalah akibat kebijakan yang sudah digagas oleh rejim Jokowi tentang membuka seluas-luasnya tenaga kerja asing di Indonesia, ya, sehingga terjadi bentrokan. Karena apa? Karena tindakan diskriminasi, ya, yang dilegalkan oleh negara. Apalagi kalau secara de facto undang-undang ini betul-betul berlaku, kita tidak akan tahu seperti apa nasib kaum buruh di Indonesia. Ya, itu salah satu fakta yang kita rasakan. Ya. Belum lagi PHK. Ya. PHK itu sangat brutal. Pokoknya pengusaha sekarang itu dengan berbagai macam cara, dengan dalih menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah mem-PHK buruh itu tidak perlu diberitahu. Pokoknya mereka langsung dilarang, tidak boleh datang ke perusahaan. Kalau lu nggak suka, silakan gugat. Itu yang terjadi. Dan itu marak terjadi di hampir banyak perusahaan di kawasan-kawasan industri. Kalau tidak percaya, nanti saya ajak ke pabrik-pabrik. Ketemu pimpinan-pimpinan serikat buruh di perusahaan, bagaimana mereka mengalami masalah yang dihadapi langsung konkret dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja. Itu mungkin sementara. Bahan dari saya, Silakan. Aman, kalau bicara dampak, karena kebetulan kita dari daerah juga, dari Bandung ya, Jawa Barat. Jadi teman-teman media, hari ini kita dikejutkan dengan banyak sistem yang dipakai oleh perusahaan. Dampak dari Perpu ini dengan sistem kerja fleksibel, ini sangat luar biasa. Fleksibel itu gini, ada kerjaan dikerjakan, kalau tidak kerja. Upahnya pun disesuaikan, mau harian, mau jaman, atau mau dia berapa lama dia bekerja. Ini alasannya karena memang aturan yang tidak pasti dan tidak jelas. Bahwa pemerintah dan presiden menyatakan alasan dikeluarkannya Perpu untuk kepastian hukum dunia usaha, saya rasa enggak juga. Kalau untuk dunia usaha dan pengusaha gelap, ya, atau pengusaha jahat, ya, ini digunakan untuk merampas hak-hak dan masa depan buruh pekerja. Outsourcing diperluas, jadi banyak juga sekarang karyawan-karyawan yang DOS, dari kontrak DOS. Bayangkan, bukan tetap, dari kontrak DOS. Jadi outsourcing. Upah yang diterima pun tidak akan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi kalau bicara dampak, sudah dampak PHK, dampak kesejahteraan pun tidak ada, dan masa depan hidup buruh pekerja di Indonesia hancur berantakan. Terima kasih. Itu saja. Jadi saya ingin menyimpulkan ya, 3 hal saja. Presiden pernah berjanji ada 3 layak. Kegentingan yang memaksa itu adalah 3 layak. Jadi kegentingan upah yang semakin murah, kegentingan pekerjaan yang tidak layak, dan kegentingan hidup yang layak. Itu susah. Jadi semakin lama semakin susah hidup ini. Mendapat kerja yang susah, penyerapan tenaga kerja juga tidak ada. Kalaupun ada juga nggak seimbang dengan investasi yang langsung. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya Ais dari Federasi Politik Komunis Kalimantan Barat. Jadi itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau diklarifikasi? Kalau nggak ada, gini kawan-kawan sekalian. Jadi langkah kita ini adalah upaya-upaya atau ikhtiar yang dilakukan oleh serikat pekerja, serikat buruh di dalam membela hak-hak buruh dan menjaga konstitusi
ingat ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh lawyer kami, oleh pengacara kami bahwa penerbitan Perpu itu adalah merupakan tindakan melawan konstitusi. Nah, kita ini harus dijaga konstitusi kita, jangan terus-terusan dilecehkan, apalagi oleh Presiden. Karena melecehkan konstitusi itulah langkah yang kita lakukan selain juga melakukan GR terhadap Perpu Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, juga kita melakukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Presiden dan juga DPR yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020. Saya kira itu kawan-kawan sekalian. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Ini Pak Karel juga akan menyampaikan dari KMPN.